Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3 ayat 14 sampai bab 4 ayat 2. Surat 2 Timotius ini berisi tentang arahan hidup dan tugas pewartaan yang harus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi kita, ini adalah panggilan supaya firman tetap hidup dalam setiap pelayanan. Secara tradisi, surat ini dikaitkan dengan Rasul Paulus. Secara kritis, boleh disebut surat ini mewariskan semangat Paulus kepada generasi selanjutnya. Tema besar surat ini adalah keteguhan iman di tengah penganiayaan, kesetiaan pada ajaran, dan panggilan untuk mengajar. Di dalam perikop ini, yaitu bab 3 ayat 14 sampai dengan bab 4 ayat 2, berdiri sebagai inti praktis bagaimana memegang kitab suci dan bagaimana melaksanakan tugas pewartaan dalam segala musim hidup. Mari kita bedah ayat demi ayat. Ayat 14. Berpeganglah pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap teguh pada ajaran yang telah diterimanya sejak kecil. Iman yang sejati bukan sesuatu yang baru ditemukan, tetapi dipelihara dan dihidupi terus-menerus. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Timotius dididik dalam iman oleh keluarganya, terutama nenek Lois dan ibunya Eunike. Paulus mengingatkan, kitab suci adalah dasar hidup beriman, sumber hikmat dan keselamatan. Ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Inilah ayat kunci. Paulus menegaskan bahwa kitab suci bukan sekedar tulisan kuno, tetapi nafas Allah sendiri. Kitab ini mengajar, menegur, memperbaiki, dan melatih, supaya setiap orang beriman menjadi matang dan siap melakukan kehendak Tuhan. Bab 4 ayat 1-2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Paulus memberi amanat terakhir, wartakan sabda Tuhan kapanpun dan dimanapun. Jangan hanya saat nyaman, tetapi juga saat terjadi kesulitan. Sebab sabda Allah harus terus hidup di tengah umat, lewat mulut dan kesaksian kita. Perikop ini mengajak gereja untuk memastikan dua hal sekaligus. Kualitas sumber, pegang kitab suci yang diilhami, dan kualitas tugas, peduli, konsisten, berani menegur. Di zaman kita di mana informasi mudah terpecah, pesan ini menegaskan firman adalah kompas, tugas pewarta, bukan sekedar menyenangkan pendengar, tetapi menempa jemaat menjadi umat yang hidupnya teruji. Dalam konteks liturgi, bacaan ini menguatkan peran para pelayan, imam, diakon, lektor, guru katekis, supaya menjadikan kitab suci pusat pembentukan, bukan dekorasi ritual semata. Catatan untuk lektor. 1. Ini adalah bacaan nasihat, motivasi, dan peneguhan. Buatlah semangat yang dipakai untuk membacakan perikop ini mampu tersalurkan kepada umat yang mendengarkan. 2. Bacakan dengan mantap, penuh wibawa, namun hangat. Ini nasihat serius dari seorang bapak rohani yang menyayangi anaknya.
Ketiga, warna suara boleh dibawakan lebih personal, seperti sahabat ke sahabat. Bayangkan, sahabatmu sedang gentar hatinya, lalu kamu menulis surat kepadanya agar mengobati kegentaran hatinya dan menguatkannya. 4. Dengarkan dengan mata terpejam dan bayangkan suara sabda Tuhan yang akan kamu dengar sebentar lagi di contoh bacaan setelah ini. Biarkan menjadi sebuah bayangan seperti film di kepalamu. Dengan seperti itu, nanti ketika kamu membacakannya di atas mimbar, kamu tidak lagi berpikir, jeda, kalimat ini harus dibaca seperti apa, intonasinya harus begini begitu, dan lain-lain. Tetapi kamu sudah bisa membayangkan isi perikop itu ketika menyampaikannya kepada umat. Terakhir, jika ada pertanyaan seputar membacakan perikop ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian, selamat berlatih saudara-saudaraku lektor. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Wartakanlah sabda Allah, siap sedialah selalu, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan.